Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 501200540, kelas Eksiar 1F, mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dosen pengampu Bu Ika Panggih Wahyuning Tias MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Pengertian karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan dapat diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang benar. Karangan ialah hasil tulisan yang berupa ungkapan perasaan, pendapat, pengalaman, ataupun daya hayal, ataupun imajinasi. Macam-macam karangan. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Ketiga, eksposisi. Keempat, argumentasi. Yang kelima, persuasi. Yang pertama, karangan narasi. Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan waktu ke waktu. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Ketiga, berdasarkan konfiks, karena tanpa konfiks biasanya narasi tidak menarik. 4. Memiliki nilai estetika. Yang kelima, menekankan susunan secara kronologis. Ini adalah contoh karangan narasi. Yang pertama, contoh karangan narasi fakta atau non-fiksi tentang Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, dan contoh karangan narasi yang fiksi. Yang kedua, karangan deskripsi. Deskripsi adalah karangan berisi gambaran tentang suatu keadaan secara berurutan sehingga membuat pembaca seolah-olah mendengar, melihat, dan merasakan hal tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang terjadi. Inilah contoh karangan deskripsi. Contoh karangan deskripsi berupa fakta, yaitu hampir semua pelosok mentawai indah, yang dimana deskripsi adalah penggambaran atau menjelaskan bagaimana situasinya. Yang kedua, contoh karangan deskripsi berupa fiksi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi, dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, data faktual, misalnya tentang suatu kondisi yang benar-benar terjadi atau bersifat historis, tentang bagaimana sesuatu bekerja dan tentang bagaimana suatu operasi diperkenalkan. Yang kedua, suatu analisis atau suatu penafsiran yang objektif terdapat seperangkat fakta. Inilah contoh karangan eksposisi. Merebus air dengan sinar matahari. Merebus air dengan sinar matahari setelah dilakukan penelitian, dan ini benar adanya. Oleh karena itu, teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman seseorang. Lanjut, yang keempat, karangan argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang memberikan alasan kuat dan meyakinkan agar pembaca mengikuti kebenaran gagasan penulis. Dalam karangan argumentasi, banyak mengemukakan alasan, contoh, atau bukti yang kuat. Ciri-ciri karangan argumentasi. Yang pertama, adanya pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Yang kedua, terdapat alasan, data atau fakta yang mendukung. Yang ketiga, pembenaran berdasarkan data dan fakta
yang disampaikan. Dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Contoh karangan argumentasi. Karangan argumentasi biasanya berisi tentang isu-isu panas atau yang sedang diperbincangkan. Yang terakhir, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini memerlukan data sebagai penunjang. Ciri-ciri karangan persuasi: yang pertama bersifat mengajak, yang kedua terkadang menampilkan data pendukung seperti fakta-fakta agar para pembaca percaya dan melakukan apa yang diminta oleh penulisnya. Yang ketiga, berusaha menarik perhatian para pembaca. Yang keempat, karangan menghindari konflik. Baiklah, inilah contoh karangan persuasi yang berjudul "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit". Di sini penulis ingin menyampaikan bahwa kita bisa meraih cita-cita kita walaupun itu sulit. Baiklah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pengertian karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta umum yang sifatnya objektif mengenai suatu hal yang ditulis menurut prosedur ilmiah dan memenuhi ciri-ciri karangan ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi yang sifatnya subjektif mengenai suatu hal, yang datanya diperoleh sesuka hati tanpa melalui prosedur ilmiah dan penulisannya tidak memenuhi ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah: yang pertama, topik, pembahasan, dan permasalahan spesifik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, mengikuti kaidah penulisan karangan ilmiah tertentu. Yang keempat, faktual dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, data diperoleh berdasarkan prosedur ilmiah. Yang keenam, bermanfaat praktis dan teoritis. Yang ketujuh, sistematis dan logis. Yang kedelapan, jelas dan tegas. Yang kesembilan, objektif. Yang kesepuluh, tuntas dan lengkap. Sedangkan karangan non-ilmiah, ciri-cirinya: yang pertama, penyajian lebih bersifat subjektif. Yang kedua, mengandung usulan dengan efek dan kesimpulan yang diharapkan penulis. Yang ketiga, bersifat persuasif, sesuai dengan keyakinan penulis yang mengajak pembaca untuk berubah pendapat. Yang keempat, pandangan yang dikemukakan penulis tidak didukung oleh fakta umum. Yang kelima, motivasinya lebih mementingkan diri sendiri karena itu isinya bisa melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam, kesimpulan penulis lebih bersifat argumentif sehingga kurang atau tidak membiarkan fakta berbicara sendiri. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah: yang pertama, laporan ilmiah atau penelitian. Yang kedua, artikel. Yang ketiga, makalah. Yang keempat, skripsi. Yang kelima, tesis. Dan yang keenam, disertasi. Jenis-jenis karangan non-ilmiah: yang pertama, dongeng. Kedua, cerpen. Ketiga, drama. Keempat, novel. Contoh karangan ilmiah. Di sini saya mengambil contoh karangan ilmiah artikel yang berjudul "Bahaya mie instan bagi kesehatan". Artikel bahaya mie instan bagi kesehatan sendiri dapat dibuktikan kebenarannya karena telah dilakukan uji penelitian dan riset. Pada contoh karangan non-ilmiah dongeng ini hanya menceritakan kisah atau dongeng yang belum tentu terjadi atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Inilah buku-buku yang saya jadikan sumber untuk membuat PPT ini. Yang ada 3 buku. Baiklah, saya kira sekian atas penjelasan materi tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.